Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8, saya Aulia Akila dan teman saya Dwi Putri Nadila dan Ahmad Fauzan. Kami akan membahas materi mengenai konstruktivisme sosial. Dan pada kali ini kita memiliki topik pembahasan yaitu pengertian konstruktivisme sosial, prinsip dasar konstruktivisme sosial, peran interaksi sosial dalam pembelajaran, manfaat kolaborasi dan interaksi sosial, contoh nyata penerapan kolaborasi dan interaksi sosial dalam pembelajaran, analisis teori, implementasi dalam praktik pendidikan, dan penerapan dalam pendidikan. Pengertian konstruktivisme sosial. Kata konstruktivistik berasal dari akar kata konstruktif yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memiliki sifat memperbaiki, membangun, serta membina. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan konstruktif yang berarti sesuatu yang membangun. Teori konstruktivistik secara istilah adalah suatu teori yang sifatnya membangun suatu pemikiran-pemikiran sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat mutakhir atau baru. Secara umum, pendekatan konstruktivis sosial menekankan pada konteks sosial dari pembelajaran dan bahwa pengetahuan itu dibangun dan dikonstruksikan bersama. Menurut Latifah, ada beberapa aplikasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu kurikulum, kemudian pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, peserta didik dianggap sebagai pemikir yang mampu mengembangkan teori-teori mengenai dirinya sendiri. Tokoh utama konstruktivisme sosial. Yang pertama yaitu teori perkembangan konstruktivisme yang dikembangkan oleh Vygotsky. Menurut Vygotsky, belajar merupakan proses pengembangan pengertian yang bergerak dari pemahaman spontan menuju pemahaman yang lebih ilmiah. Berdasarkan pemikiran Vygotsky, menekankan pentingnya praktik sosial dan budaya dalam lingkungan belajar. Kemudian ada teori perkembangan konstruktivisme yang dikembangkan oleh Trianto. Menurut Trianto, teori konstruktivis berfokus pada bagaimana siswa didorong untuk secara aktif menemukan dan mengolah informasi yang kompleks, serta membandingkan informasi baru dengan pengetahuan atau aturan yang dimiliki sebelumnya. Kemudian ada Jean Piaget, adalah seorang psikolog asal Swiss yang sangat berpengaruh dalam perkembangan teori konstruktivisme. Piaget mengemukakan bahwa pengetahuan berkembang melalui proses asimilasi dan akomodasi, di mana individu menggabungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada dan mengubah struktur kognitif mereka untuk memahami dunia. Kemudian yang kedua ada prinsip dasar konstruktivisme sosial. Yang pertama yaitu belajar sebagai proses sosial. Dalam konstruktivisme sosial, belajar dipandang bukan hanya aktivitas individu, melainkan sebuah proses sosial. Pengetahuan dibangun melalui interaksi antar individu, baik dengan guru, teman sebaya, maupun lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua ada bahasa sebagai alat utama. Bahasa memiliki peran sentral dalam konstruktivisme sosial karena menjadi sarana utama untuk menyampaikan gagasan, berbagi pengalaman, serta membangun pemahaman bersama. Kemudian yang ketiga ada mediasi dalam pembelajaran. Prinsip lain yang mendasari konstruktivisme sosial adalah pentingnya mediasi dalam pembelajaran. Mediasi di sini berarti adanya bantuan dari pihak lain, baik guru maupun teman sebaya, untuk membantu siswa mencapai pemahaman yang lebih tinggi. Konsep ini berkaitan erat dengan zone of proximal development dari Vygotsky, yaitu jarak antara kemampuan yang sudah dimiliki siswa dengan kemampuan yang bisa dicapai melalui bimbingan. Selanjutnya, peran interaksi sosial dalam pembelajaran. Proses pembelajaran harus melibatkan interaksi sosial antara pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Guru tidak boleh hanya mendominasi, melainkan menciptakan suasana kondusif, memberikan motivasi, serta membimbing agar potensi peserta didik berkembang. Interaksi sosial dalam pembelajaran bukan hanya sekedar komunikasi sederhana, tetapi mencakup berbagai bentuk yang dapat memengaruhi keberhasilan anak dalam belajar. Interaksi sosial merupakan kunci dalam menciptakan pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan bermakna. Interaksi sosial memiliki beberapa peran dalam proses pembelajaran, di antaranya, pertama, sebagai jembatan antara guru dan peserta didik. Guru tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga fasilitator, motivator, dan pembimbing. Dengan adanya interaksi, guru bisa memahami kebutuhan siswa, memberikan arahan yang sesuai, serta menumbuhkan semangat belajar. Peran yang kedua yaitu meningkatkan kualitas belajar anak. Interaksi sosial berperan penting dalam mendukung anak agar lebih aktif, giat, dan bersemangat. Hal ini tercermin melalui, pertama, kontak sosial, misalnya berjabat tangan atau senyum, berperan dalam membangun kedekatan emosional. Hal sederhana seperti guru menyapa siswa dengan senyum, murid berjabat tangan saat masuk kelas, atau saling menepuk bahu sesama teman memiliki dampak psikologis yang besar. Anak merasa dihargai dan diterima dalam lingkungannya. Yang kedua, komunikasi.
langsung maupun tidak langsung, akan membantu anak memahami pelajaran dan mempererat hubungan dengan guru dan orang tua. Komunikasi langsung misalnya, tanya jawab di kelas, diskusi kelompok, atau bimbingan guru kepada murid. Komunikasi tidak langsung bisa berupa pesan lewat media sosial antara orang tua dan guru, atau anak yang mencari penjelasan tambahan melalui platform digital. Yang ketiga, adaptasi, yaitu berdiskusi atau berinteraksi dengan teman lain, dapat meningkatkan prestasi belajar anak. Adaptasi adalah kemampuan siswa menyesuaikan diri dengan lingkungan belajar, baik dengan guru, teman sebaya, maupun situasi baru. Melalui adaptasi, siswa dapat pertama, mengembangkan keterampilan sosial seperti kerja sama tim, toleransi, dan empati. Yang kedua, memperoleh pengalaman belajar yang lebih kaya melalui interaksi dengan berbagai karakter teman. Yang ketiga, lebih mudah menghadapi perubahan metode belajar atau lingkungan baru. Misalnya transisi dari belajar di kelas ke pembelajaran daring. Peran yang ketiga yaitu menciptakan suasana belajar yang kondusif. Dengan interaksi yang harmonis, suasana belajar menjadi lebih menyenangkan dan inklusif. Anak merasa dihargai sehingga termotivasi untuk terlibat aktif dalam proses belajar. Tanpa interaksi, pembelajaran akan terasa kaku, timpang, bahkan membosankan. Peran yang keempat yaitu mendorong perkembangan sosial dan emosional anak. Selain memahami materi, siswa juga belajar nilai-nilai sosial melalui interaksi. Mereka berlatih bekerja sama, beradaptasi dengan perbedaan, saling menghargai, dan menumbuhkan empati. Hal ini penting untuk membentuk karakter serta kecerdasan emosional anak. Dan peran yang kelima yaitu memperkuat sinergi antar sekolah dan keluarga. Orang tua berperan memberi perhatian, motivasi, fasilitas, dan nilai moral yang menunjang keberhasilan anak. Sinergi antara guru dan orang tua melalui komunikasi yang baik akan memperkuat kualitas pembelajaran anak. Selanjutnya yaitu manfaat kolaborasi dan interaksi sosial. Yang pertama, meningkatkan kualitas hasil belajar. Kolaborasi mendorong siswa untuk aktif mencari, menemukan, dan membangun pengetahuan bersama. Model seperti Inquiry Collaboration Project Based Learning terbukti meningkatkan capaian akademik siswa karena siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berperan dalam memecahkan masalah nyata melalui proyek bersama. Manfaat yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan sosial. Interaksi sosial di kelas, baik dalam bentuk diskusi, kerja kelompok, maupun metode jigsaw, melatih kemampuan komunikasi, empati, dan kerjasama. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri. Ketika siswa dilibatkan dalam pembelajaran kolaboratif, mereka merasa dihargai dan diakui kontribusinya. Hal ini memunculkan rasa percaya diri, keberanian menyampaikan pendapat, serta motivasi lebih tinggi untuk terus belajar. Yang keempat, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna. Pembelajaran kolaboratif membuat siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga menghubungkannya dengan pengalaman nyata. Yang kelima, mengembangkan keterampilan abad 21. Kolaborasi dan interaksi sosial dalam pembelajaran membekali siswa dengan keterampilan seperti: pertama, berpikir kritis dan kreatif, karena siswa ditantang mencari solusi dari masalah nyata. Yang kedua, keterampilan komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Yang ketiga, kemampuan bekerja sama, mengatur waktu, dan menyelesaikan konflik. Dan yang keempat, kemandirian belajar, karena siswa belajar bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri maupun kelompok. Dan manfaat yang keenam yaitu meningkatkan profesionalisme guru. Melalui supervisi edukatif kolaboratif, guru dapat saling berbagi pengalaman, memperbaiki metode mengajar, dan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Kolaborasi antar pendidik menciptakan iklim kerja yang mendukung inovasi. Nah, selanjutnya kita masuk dalam implementasi dalam praktik pendidikan. Nah, yang pertama itu ada diskusi kelompok kecil. Nah, diskusi kelompok kecil itu biasanya kelompok dengan 3-5 siswa, dan suasana itu akrab dan nyaman. Dan tujuan itu mendorong siswa pasif ikut berbicara. Dan adapun perannya itu moderator, pencatat, dan penyaji. Nah, pengetahuan itu dibangun lewat interaksi, dan guru hanya sebagai fasilitator. Dan yang kedua itu ada project based learning atau PBL. Nah, ini tuh belajar melalui proyek nyata dan dimulai dengan pemantik atau driving question. Nah, per setiap anggotanya itu ada peneliti, pencatat, perancang, dan penyaji. Dan adapun hasil produknya itu seperti poster, video, laporan, atau bahkan prototipe. Dan pengetahuannya itu dibangun lewat negosiasi dan diskusi kelompok. Lalu adapun pembelajaran melalui berbasis teknologi. Nah, biasanya itu berbasis teknologi itu bisa berupa materi via e-learning seperti Zoom atau forum online lainnya.
Di sini siswa itu bisa berkolaborasi di Google Docs, Padlet, dan lain-lain. Dan diskusi dan penyusunan ide tetap berlangsung meski tidak di ruang yang sama atau secara online. Lalu ada scaffolding dari guru. Scaffolding itu adalah strategi di mana guru memberikan dukungan sementara agar siswa dapat mencapai kemampuan yang belum bisa mereka kuasai sendiri. Lalu kita masuk pada contoh nyata penerapan kolaborasi dan interaksi sosial dalam pembelajaran. Nah, yang pertama ada penerapan diskusi kelompok via WhatsApp di MAN 2 Malang. Nah, siswanya itu dibagi kelompok kecil dalam grup WA dengan peran tertentu, ada yang pencatat, penganggap, penyusun. Nah, awalnya pasif, tapi setelah motivasi partisipasinya meningkat. Siswa aktif berargumen dan ketuntasan belajar naik dari 88% ke 100%. Nah, yang kedua ada PBL dengan Flip Classroom di SMP Negeri Kota Semarang. Nah, itu siswa belajar materi di rumah lewat bahan digital, lalu di kelas fokus pada proyek kelompok dengan peran terstruktur, dan hasilnya kolaborasi lebih terarah, komunikasi lancar, dan tanggung jawab tim semakin kuat. Dan yang ketiga ada penerapan CSCL perbantuan e-learning di SMK Negeri 3 Bandung. CSCL itu Computer Supported Collaborative Learning. Jadi siswa itu berdiskusi lewat forum daring, kerjasama di Google Docs, dan presentasi digital. Nah, proses ini meningkatkan kreativitas, variasi solusi, serta membuat siswa lebih percaya diri dan aktif. Dan yang keempat itu adalah penerapan scaffolding dengan pola I do, we do, you do. Nah, scaffolding ini guru memberi bantuan bertahap, memberikan soal pemantik, pertanyaan pemandu, dan contoh, lalu perlahan mengurangi bantuan sesuai dengan pola I do, we do, dan you do. Hasilnya kemampuan pemecahan masalah matematis siswa meningkat, lebih mandiri dan percaya diri. Analisis teori. Yang pertama yaitu kelebihan. Yang pertama, mendorong siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, mandiri, dan kreatif, menekankan pentingnya interaksi sosial dan kolaborasi dalam pendidikan. Penggunaan bahasa membuat pembelajaran lebih bermakna dan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama, penerapannya membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian tidak semua siswa aktif, ada yang pasif atau bergantung pada yang lebih dominan. Dan yang terakhir adalah penilaian lebih kompleks. Perbandingan dengan teori lain, behaviorisme berfokus pada stimulus respon, konstruktivisme menempatkan siswa sebagai subjek aktif yang membangun pengetahuan, kognitivisme menitikberatkan pada proses mental internal, sedangkan konstruktivisme sosial menekankan interaksi sosial, bahasa, dan budaya. Humanisme berfokus pada pengembangan potensi individu, sedangkan konstruktivisme sosial menekankan kerjasama kelompok. Kemudian yang kedua yaitu penerapannya dalam pendidikan. Yang pertama, strategi pembelajaran yang sesuai. Strategi pembelajaran konstruktivisme sosial menekankan kolaborasi, interaksi, dan keterlibatan aktif siswa melalui metode pembelajaran project-based learning, problem-based learning, diskusi kelompok kecil, dan Flip Classroom. Pemanfaatan teknologi kolaborasi juga memperluas ruang kerjasama, sementara guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan arahan dan scaffolding. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya membangun pengetahuan kognitif, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, dan kerjasama yang penting dalam kehidupan nyata. Kemudian ada contoh penerapan di kelas. Yang pertama, di sekolah dasar. Pada tingkat sekolah dasar, guru dapat menerapkan konstruktivisme sosial melalui diskusi kelompok kecil. Kemudian yang kedua ada sekolah menengah pertama atau SMP. Di tingkat SMP, strategi jigsaw learning sangat efektif untuk memperkuat interaksi sosial dan rasa tanggung jawab individu dalam kelompok. Kemudian yang ketiga ada sekolah menengah atas atau kejuruan. Pada jenjang SMA atau SMK, project-based learning dapat diterapkan untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan permasalahan nyata. Kemudian yang terakhir ada perguruan tinggi. Di perguruan tinggi, konstruktivisme sosial dapat diwujudkan melalui kolaboratif. Mahasiswa diberikan topik penelitian yang dikerjakan secara berkelompok dengan memanfaatkan platform e-learning dan forum diskusi daring. Proses penelitian dilakukan dengan cara kolaboratif melalui data pengumpulan, analisis, hingga penulisan laporan. Terakhir ada rekomendasi metode pembelajaran bagi guru. Bagi guru, penerapan konstruktivisme sosial memerlukan pemilihan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dengan tujuan pembelajaran. Di sini, siswa dapat menggunakan scaffolding dan diskusi kelompok kecil. Kemudian pada jenjang SMA dan SMP, guru dapat memanfaatkan metode jigsaw
dan project based learning. Kemudian untuk jenjang perguruan tinggi, guru dapat menggunakan pembelajaran berbasis teknologi dan komputer untuk pembelajaran. Kesimpulannya, konstruktivisme sosial menekankan bahwa proses belajar bukan hanya aktivitas individu, melainkan juga hasil dari interaksi sosial, penggunaan bahasa, serta dukungan mediasi dari guru maupun teman sebaya. Melalui kolaborasi, diskusi, dan kerja kelompok, siswa mampu membangun pengetahuan secara aktif, mengembangkan keterampilan sosial, berpikir kritis, serta meningkatkan motivasi belajar. Implementasi konstruktivisme sosial dalam praktik pendidikan dapat diwujudkan melalui strategi seperti diskusi kelompok kecil, project based learning, pembelajaran berbasis teknologi, scaffolding, maupun metode jigsaw yang semuanya menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam pembelajaran.